teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu model evaluasi pada media pembelajaran, yaitu model evaluasi Owen. Model ini mungkin belum sepopuler model Taylor ataupun CIPP, tetapi memiliki pendekatan yang sangat menarik karena pada model ini itu menekankan pada kebutuhan pengguna dan konteks programnya. Yuk kita belajar bersama secara lengkap dan mudah dipahami. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran seperti video, animasi, atau aplikasi interaktif sering digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Namun yang jadi pertanyaan itu adalah, apakah media tersebut itu benar-benar membantu siswa memahami materi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan evaluasi media pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model evaluasi Owen yang dikembangkan oleh John M. Owen. Pengertian dari model Owen sendiri ialah model pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan multimedia. Model tersebut menawarkan pendekatan yang terstruktur dan berurutan dalam merancang dan mengimplementasikan produk multimedia. Model ini itu sering digunakan dalam pengembangan media digital seperti e-learning, video pembelajaran, ataupun aplikasi interaktif lainnya. Jadi sebelum melakukan evaluasi media ini juga kita perlu melakukan tahap awal yang disebut front-end analysis. Jadi pada model Owen ini sebelum kita mengembangkan media pembelajaran ada tahap penting yang disebut front analysis. Tahap ini tuh berfungsi untuk menganalisis sebuah hal yang dibutuhkan agar media yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Nah, berikut itu ada 10 komponen dari front-end analysis. Yang pertama itu ada audience analysis atau analisis peserta didik. Pertama, kita menganalisis siapa peserta didiknya dari jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Terus kemudian dari jumlah siswa dalam kelas, karakteristik siswa dalam proses pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran oleh guru. Hal ini dapat digunakan oleh guru untuk membuat dan menerapkan media pembelajaran sesuai dengan kondisi karakteristik siswa. Yang kedua itu ada objektif analisis atau analisis tujuan. Dari analisis peserta didik, kita itu menentukan tujuan pembelajarannya. Analisis tujuan itu dilakukan dalam rangka menentukan apa yang akan menjadi materi pengetahuan atau bagaimana agar efektif diukur keberhasilannya memilih media yang digunakan. Rumusan tujuan juga disesuaikan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Komponen yang ketiga itu teknologi analisis atau analisis teknologi. Selanjutnya kita melihat teknologi apa yang tersedia di dalam sekolah. Misalnya sekolah tersebut apakah bisa menggunakan video, aplikasi, ataupun hanya media sederhana. Jadi kita itu menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya komponen yang keempat itu ada isu analisis atau analisis masalah. Di sini kita itu mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Misalnya seperti siswa itu sulit memahami materi ataupun pembelajaran yang kurang menarik. Dari masalah ini, kita itu bisa menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya yang kelima itu ada situation analysis atau analisis situasi. Jadi kita juga perlu melihat situasi pembelajaran, apakah nantinya pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas, daring, ataupun hybrid learning. Lingkungan belajar juga akan mempengaruhi jenis media yang akan dibuat. Selanjutnya yang keenam itu ada media analisis atau analisis media. Selanjutnya kita itu menganalisis jenis media yang sudah ada atau yang paling cocok digunakan. Analisis media ini itu digunakan untuk menentukan bentuk dan isi dari media tersebut. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan. Media tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Media pembelajaran juga harus disesuaikan dan berkaitan dengan hasil analisis sebelumnya yang telah dilakukan. Untuk komponen yang ketujuh itu ada task analysis atau analisis tugas. Di bagian ini kita menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita tahu proses belajar yang akan dilalui oleh siswa.
Komponen yang ke-8 itu ada extend data analysis atau analisis data yang sudah ada. Kita juga memanfaatkan data yang sudah ada seperti dari hasil belajar sebelumnya atau pengalaman pembelajaran. Data ini juga akan membantu kita membuat media yang lebih tepat. Yang ke-9 itu ada critical incident analysis atau analisis kejadian penting. Kemudian kita melihat dari kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi dalam pembelajaran, baik yang berhasil maupun yang gagal. Jadi hal tersebut itu dilakukan untuk menentukan mana yang harus diajarkan dan mana yang tidak harus diajarkan. Komponen yang terakhir itu ada cost-benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Nah, terakhir kita itu mempertimbangkan biaya dan manfaat. Analisis ini itu diperlukan untuk mengukur tingginya biaya yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran. Pada tahap analisis, biaya ini itu mencakup kegiatan penentuan biaya, penggunaan biaya, dan mencatat hasil akhir biaya. Sebagai contoh, jika siswa itu kesulitan memahami materi karena media itu terlalu kompleks, maka masalahnya itu bukan pada siswanya, tetapi pada desain media yang dibuat tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah pada tahap pengembangan model Owen. Tahap pengembangan model Owen itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada assessment atau analisis. Pada tahap ini mengidentifikasi gap antara kenyataan dan harapan atau kondisi ideal yang seharusnya. Yang kedua ada desain. Tahap desain merupakan tahap perencanaan rinci sebelum materi atau media pembelajaran yang akan dikembangkan. Output utamanya itu adalah Course Design Specification atau CDS, yaitu dokumen yang berisi panduan lengkap tentang bagaimana materi pembelajaran itu akan dibuat. CDS ini itu berfungsi sebagai blueprint atau rancangan agar proses pengembangan berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan. Bagian-bagiannya itu ada yang pertama schedule, yang kedua project team, yang ketiga ada media specification, yang keempat design struktur, dan yang kelima configuration control and review cycle. Tahap yang ketiga itu ada development atau implementation. Pada tahap ini tuh setiap personalitas bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya, kemudian hasil dari masing-masing bagian disatukan menjadi satu program yang dapat berupa berbagai format seperti format computer-based multimedia, web-based multimedia, dan interaktif broadcast multimedia. Tahap yang keempat itu ada evaluation. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program yang dihasilkan untuk memberikan rekomendasi lanjutan. Evaluasi dapat ditujukan untuk mengetahui respon dan dampak yang ditimbulkan dari program multimedia yang telah dibuat. Oke, untuk contoh penerapannya itu misalnya seorang guru menggunakan video animasi untuk mengajarkan materi IPA di dalam kelas sebagai media pembelajarannya. Nah, untuk langkah evaluasinya itu yang pertama bisa melakukan dengan front-end analysis yang sudah disebutkan oleh saya di awal video tadi. Jadi dengan cara ini, media pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi sebagai kesimpulan, model evaluasi Owen ini adalah model yang sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi media pembelajaran seperti berbasis multimedia karena sifatnya itu fleksibel, berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan menghasilkan evaluasi yang bermanfaat. Dengan evaluasi yang tepat, media pembelajaran tidak hanya menarik saja, tetapi juga efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.